Di sini kan kita lihat yang namanya polisi pasti dilatih bela diri lah ya. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan Apakah benar dilatih bela diri? Nah, ini saya nggak tahu nih. Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Mukhtar dari OS TV dan saya kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Sensei Mark Hadiarya dan 5 Aikido Shodokan Indonesia. Dan beliau merupakan orang pertama di Indonesia yang membuka dojo Aikido Yoshinkan yang diakui oleh International Yoshinkan Aikido Federation. Begitu ya Sensei ya? Os. Dan yang paling spesial karena ya, yang paling spesial karena beliau adalah sensei saya sendiri. Ya. Nah, ini saya mau cerita dulu sebentar sensei sebelum kita masuk ke topik pembicaraan utama. Awal mula saya mengenal Aikido itu justru bukan karena Steven Seagal seperti kebanyakan Aikido pada umumnya. Tapi karena saya pernah ngelihat flyer Sensei Mark dulu, waktu itu mungkin tulisan yang besarnya bukan tulisan Aikido-nya, tapi tulisan restraint and removal. Saya sampai saat itu saya masih nggak tahu restraint and removal ini apa gitu. Sampai sekian tahun pun setelah belajar Aikido pun saya baru mengerti, oh itu tuh restraint and removal. Dan saya menemukan yang menarik karena kita sama-sama tahu kemarin baru ada kejadian di Minneapolis, di mana ini saya nggak bisa tampilkan videonya karena sangat disturbing. Intinya adalah seorang polisi tersebut di sana tidak jelas, intinya tiba-tiba menindih seseorang, apakah menangkap atau apa, kita nggak tahu pasti jelasnya karena videonya hanya sangat singkat ya, 10 menit, tapi intinya orang yang ditangkapnya itu meninggal. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ, saya ingin tahu dulu tanggapan Sensei Mark setelah melihat video itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau tadi, terima kasih Ricky, kan tadi juga ngomongin soal restraint and removal ya. Jadi sebenarnya saya banyak belajar restraint and removal itu dari Jotambo Shihan. Beliau di Melbourne, Australia ya. Jadi beliau adalah Shuseki Shihan dari Aikido Shodokan International. Nah, saya terjemahin restraint and removal ini kalau bahasa Indonesia nggak ada yang ngerti. Makanya saya nyebutnya P2, pengendalian dan pengamanan. Nama programnya jadinya. Jadi emang benar-benar bagaimana cara mengendalikan dan mengamankan seseorang. Jadi dalam arti kalau di negara-negara barat sebagai security personnel, sebagai kepolisian ataupun militer tidak boleh menggunakan kekerasan yang berlebihan. Ya, jadi dalam arti kalau misalnya ada orang menyerang, kita langsung misalnya keluarin tongkat, pukul, terus dia mati, itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya ya. Nah, makanya di situ kita dulu banyak ngajarin teknik-teknik atau kuncian-kuncian Aikido yang bagus untuk mengendalikan dan mengamankan tanpa bikin orang-orangnya bonyok ataupun meninggal dunia. Intinya di situ. Nah, cuman yang menariknya di sini, walaupun tahu tekniknya, belum tentu tahu kontrol. Ya, saya juga ngelihat videonya waktu videonya cukup viral kan, yang dimana sebenarnya kan fungsinya kan mengendalikan dan mengamankan. Pertanyaan saya pada saat waktu si polisi ini sudah mengendalikan, terus kelihatan ada yang ngeborgol, berarti kan aman. Iya. Apalagi yang harus dilakukan kan? Betul nggak? Cuman di situ di video dia selama 10 menit lututnya ada di leher orang tersebut. Sebenarnya fungsinya apa lagi? Betul kan? Karena kan yang tadi saya bilang dari kata-kata pengendalian dan pengamanan. Dikendalikan sudah, diamankan sudah, borgol sudah terpasang. Apalagi posisi dia, posisi muka di bawah, perut, dada di bawah, itu udah posisi paling aman punya gitu kan. Dan tangan udah di belakang terborgol. Tangan udah di belakang dan sudah terborgol, betul. Terus mau apa lagi? Ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi saya bilang bahwa kekerasan berlebihan. Nah, itulah definisi kekerasan berlebihan, tidak diperlukan. Setahu saya kalau misalnya saya lagi ngajar ke sana kemari, terutama di luar negeri, banyak misalnya teknik-teknik choke ya, itu sebenarnya ilegal di beberapa negara barat. Menurut saya ilegal karena mereka nggak ngerti fungsinya.
Ya, teknik choke, teknik kayak kontrol tadi yang misalnya lutut ada di leher, lutut di kepala dan sebagainya, fungsinya kan sebagai kalau menurut saya itu sebagai tombol, tombol on and off. Kalau dia agresif, ya tombolnya on. Tapi kalau dia sudah dikendalikan dan sudah diamankan, ya tombolnya nggak perlu on terus-menerus dong, harusnya udah jadi off gitu kan. Itu, gitu. Ya. Itu menurut saya gitu kan. Jadi kalau dilihat dari video tersebut, itu kan durasinya aja udah lutut berada di kepala itu udah lebih dari 8 menit ada ya? Bukan cuma lutut di kepala, itu lutut di leher. Oh ya, di leher. Iya, ada di posisinya di sini kan di apa pembuluh darah besarnya di sini. Iya, ya. Iya. Kan kalau yang belum tahu, choke itu tekniknya adalah mencegah oksigen ke paru-paru, strangled itu jadi mencekik ya, kalau bahasa Indonesia mencekik kan. Yang mencekik itu ada dua. Ada choke mencegah oksigen ke paru-paru, ada strangled mencegah darah itu ke otak. Iya, posisinya karena kepala dia miring, lututnya ada di sini, itu strangling. Bukan choke tapi strangling ya. Iya. Mencegah oksigen ke otak. Iya. Yang pernah saya darah ya, mencegah darah ke otak. Darah ke otak. Yang pernah saya pelajari Sensei di first aid, kita tuh ada waktu berapa lama sampai kita kalau nggak dapat oksigen darah ke otak juga, itu beberapa menit kita pertama akan blackout. Setelah blackout pingsan, koma. Nah, kalau kelamaan lagi bisa brain damage. Terakhir baru meninggal. Itu makanya kita kadang-kadang belajar CPR itu untuk memompa supaya jantung memompa darah kembali ke otak. Betul. Dan yang tadi kamu bilang kan beberapa menit ya. Ya, itu. 10 menit. Iya, itu. Itu makanya saya ingat dulu aja lebih dari 7 menit aja kemungkinan hidup itu udah kecil. Bisa masih hidup tapi mungkin dalam keadaan brain damage gitu. Nah, kalau yang saya enaknya saya mempelajari di Aikido Shodokan, kita mempelajari 2 cekikan itu ya. Ada strangle sama ada nah, ini menurut Sensei Mak bagaimana nih? Kok polisi di US ini bisa istilah tidak mengetahui hal itu atau gimana ya? Kita nggak bisa ngomong secara general bahwa polisi di US nggak mengetahui ya. Tapi kembali lagi bahwa kadang gini, orang menyalahkan bela dirinya. Sebenarnya bela dirinya nggak ada yang salah manusianya. Iya. Apakah dia berlatih terus-menerus atau enggak? Ya, dan latihan ini bukan cuma latihan soal tekniknya, kontrolnya juga bagaimana. Ya, pada saat dimana misalnya dia harus agresif, dia agresif, tapi pada saat misalnya sudah dikendalikan dan sudah diamankan, ya selesai. Nah, itu kan perlu latihan. Ya, sama juga dengan misalnya bagaimana cara mengeluarkan senjata dengan cepat, ya, cara menembak dengan tepat dan cepat, gitu kan, dan sebagainya. Itu semua perlu latihan. Nggak mungkin misalnya kita bisa latihan 1 hari, besok langsung jadi jagoan. Enggak. Ya, karena menurut saya proses pembelajaran perlu waktu hampir seumur hidup ya. Gitu. Jadi mungkin salah satu masukan yang perlu diperhatikan oleh mereka adalah dalam belajar bela diri itu nggak bisa setengah-setengah ya. Nggak itu bisa. Harus long lasting ya. Betul. Ya sekarang kita contoh gini deh. Sekarang karena banyaknya teknologi ya, orang udah jarang nulis. Semua ngetik. Iya. Ya. Sekian lama kita ngetik. Begitu suruh nulis lagi, kaku nggak? Iya. Saya udah nggak biasa. Iya. Tulisan jadi yang tadinya tulisannya bagus, tulisan jadi jelek. Yang tadinya misalnya nulisnya cepat, jadi harus pelan dan sebagainya. Sama juga. Ya. Semua skill yang kalau kita udah lama nggak lakukan, ya terus-menerus, ya akan hilang. Oke. Ini saya menarik nih, kenapa saya juga mengundang Sensei Mak, karena Aikido Shodokan Indonesia ini alirannya Yoshinkan ya, Sensei Mak ya. Betul. Dan di Jepang itu terkenal pernah mengajarkan polisi anti huru-hara ya. Betul. Sebenarnya bukan pernah. Jadi Yoshinkan Aikido di Jepang dari tahun 1955 sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang masih mengajar polisi anti huru-hara Tokyo. Nah, apa yang membedakan sama bela diri lainnya sehingga bela diri Aikido Yoshinkan itu bisa mempunyai nilai tambah tersendiri di kepolisian?
mungkin dari sejarahnya saya nggak tahu ya, tapi kalau saya ngelihat, saya banyak ikut Jotambu Shihan keliling-keliling ya, dari kuncian-kuncian kita dan dari sistem pengajaran kita itu make sense ya. Teknik-tekniknya gampang dicerna dan combat ready. Dalam arti ya kalau mau dipraktekkan di lapangan bisa langsung dipraktekkan gitu. Kebetulan kita sendiri juga waktu 2016 kita dikontrak oleh Jatanras Polda Metro Jaya selama setahun ya, untuk melatih mereka combat ready bahwa teknik-teknik tersebut bisa diaplikasikan di lapangan ya, dan ternyata emang bisa diaplikasikan di lapangan itu. Dan mungkin yang membedakan dibanding bela diri lain yang mungkin mengutamakan kekerasan dalam artian menggunakan power, strength, teknik, tapi Aikido ini punya nilai lebih di P2 itu tadi ya, Sese ya? Ya, jadi sebenarnya gini kan, prinsipnya Aikido itu adalah mengutamakan teknik dibandingin kekuatan otot. Ya. Kalau tekniknya benar, tanpa kekuatan otot pun kita bisa mengaplikasikan teknik-teknik tersebut. Ya. Tapi apalagi kalau kita punya kekuatan otot, berarti tekniknya makin bagus banget gitu kan. Ya, makanya di situ salah satunya kenapa saya dulu mempelajari Aikido, karena saya menganggap diri saya kecil dibandingin waktu itu, karena saya waktu itu sekolahnya di Australia, dibanding orang-orang Australia saya itu kecil banget ya. Waktu itu berat badan saya cuma 65 kiloan lah kurang lebih, dan tinggi saya cuma 175-an gitu kan. Nah itu makanya kenapa saya senang, karena ternyata kok saya bisa ngontrol bule-bule ini dengan mudah ya. Ya, yang saya anggap awal-awal kok kayak magic ya ini ya gitu kan. Tapi ternyata sudah saya pelajari dari 23 tahunan, ya semuanya teknik. Ya, kita dapat bentuk yang benar, teknik yang benar, posisi kita yang benar, dan teknik ini menjadi sesuatu yang powerful gitu. Ya. Gitu. Nah, kembali ke poin di mana si polisi ini menempatkan lututnya di leher. Nah, saya melihat di Aikido sendiri ada teknik yang kurang lebih serupa dengan itu. Tapi mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin saya simak bisa ceritakan. Jadi gini, kalau dari pengalaman, terutama dari pengalamannya Jotambu Shihan ya, karena beliau juga pernah bekerja di industri security itu hampir 30 tahunan. Jadi di situ pada saat itu beliau cerita ke saya bahwa banyak teman-teman dia yang men-challenge. Katanya lu belajar Aikido, katanya belajar bela diri. Bisa nggak dipraktekin di lapangan? Nah, dari situ dia adjust. Apa sih sebenarnya? Karena harusnya kan ada kata-kata, kalau dari Kancho Gosu Yoda bilang, Aiki soku sekatsu. Aiki is life. Jadi, everyday itu, sehari-hari itu harusnya sama kayak Aikido. Harusnya antara di matras dan di luar matras sama-sama aja. Artinya, apa yang kita pelajari di matras harusnya bisa kita aplikasikan dengan mudah di lapangan. Tapi kembali lagi harus kita filter. Teknik apa yang benar emang efektif, teknik apa yang emang sebagai metode pembelajaran. Nah, dan teknik-teknik yang mana lagi yang emang aman untuk kita sebagai orang yang mengendalikan dan untuk orang yang dikendalikan. Jadi banyak yang kita adjust juga, karena kan itu ada hubungannya dengan hukum dari negara tersebut. Kebetulan waktu itu kita di Australia. Ya, jadi do and don'ts-nya juga cukup banyak pada saat itu yang kita adjust. Kayak tadi, kalau ngeliat di video udah jelas-jelas lututnya itu ada di posisi sini. Ya, ada di posisi si leher sini. Sedangkan kalau misalnya untuk keamanan, lututnya nggak akan di sini, mungkin over. Ya, sehingga dia hanya bukan berat badannya ada di leher, tapi hanya mencegah leher dia untuk bergerak. Ya, karena ya, karena kalau gini, untuk kita ngontrol seseorang, untuk ngontrol badan seseorang, kalau kita bisa kontrol kepalanya, kita bisa kontrol badannya. Nah, dengan sekarang kalau seluruh lututnya ada di leher posisi di sini, ya, sehingga kan kepala dia nggak bisa gerak tuh. Nah, kalau kepala dia nggak bisa gerak, badan dia harusnya nggak bisa gerak. Dan jauh lebih aman karena berat badannya bukan ada di sini. Itu. Jadi mungkin dapat disimpulkan memang yang di video itu terlalu berlebihan ya?
Betul, ya itu yang disebut kekerasan berlebihan itu. Kekerasan Gitu. yang berlebihan. Ya, Oke. ya. Karena saya Apalagi juga orang tersebut udah diborgol lagi. iya, Ya, udah itu kan membingungkan. baru ketahui. Ya. Walaupun berbahayanya orang tersebut, tapi orang tersebut sudah dalam keadaan terborgol kan ya. Betul, karena sekarang gini, kita pernah ngelatih kepolisian di Raja Malaysia. Oke. Ya. Prosedurnya adalah pada saat kita udah ngontrol orang di bawah, kita balikin dia ke posisi dada di bawah, kita borgol orangnya, terus kita kita geledah. Geledah ada dulu senjata ya. atau enggak badannya. Kalau udah aman, baru diamankan, masukin ke mobil, masukin kemana dan sebagainya gitu kan. Ya, itu kan saya rasa setiap militer ataupun kepolisian atau apapun ada prosedur tersebut gitu. SOP-nya Nah, di sendiri situ lah ya. udah SOP-nya sendiri. Nah, itu udah diborgol, asumsi dia kenapa tidak digeledah? Kenapa dia tetap diam di situ? Karena kan dia kan ada beberapa partner tuh. Iya, Ya. ada banyak, ada 2. Harusnya ada 4. Harusnya kan kalau dia udah diborgol, satu partner harusnya, misalnya dia anggap kata dia masih takut deh, ya, dia ngontrol kepalanya, terus satu orang menggeledah, begitu dia beres menggeledah, yang satu teriak, udah beres nih, aman, nggak ada senjata, udah dong, harusnya ya. Tapi dia 10 menit ada di situ, ya itu yang saya nggak ngerti juga sih. Itu sangat terlalu lama ya. Bahkan kalau saya dulu waktu latihan, saya selalu ingat kalau kita latihan Aikido kan, kalau Aikido biasanya teknik udah kena, kita tap. Tanda kita udah. Sebenarnya sih orang, kalau di BJJ mungkin lebih lama. Biasanya di BJJ dipancing dulu sampai agak-agak blackout, baru tap gitu. Tapi kalau di sana udah jelas-jelas orang tersebut bilang, I can breathe, dia nggak bisa bernafas, dan bahkan dia minta air. Tapi jadi pertanyaan besar adalah, kenapa masih di posisi tersebut? Bahkan waktu saya lihat di akhir video, medisnya datang, ngecek pulse-nya dia, masih dalam keadaan lututnya di leher dia juga. Betul. Ya itu yang nggak ngerti ya, ada apa di balik, apakah ada motivasi lain dan sebagainya, saya nggak ngerti itu. Ya, kita nggak pernah tahu video sebelumnya dan video setelahnya ada apa, kita nggak pernah tahu. Betul, karena kalau melihat dari sisi teknik ataupun SOP keamanan, pengamanan itu udah cukup. Begitu diborgol tuh udah aman. Iya. Ya, apalagi kalau mereka kan ada 4 misalnya 5 orang, harusnya kan satu orang borgol udah beres aman, mereka harusnya mengamankan sekelilingnya mereka, perimeternya diamankan. Takutnya kan ada teman atau ada siapa dan sebagainya gitu kan. Tapi itu udah aman. Ya. Yang dilihat di video itu malah temannya itu malah menjaga agar tidak ada yang mengambil gambar, malah menghalang-halangi gambar. Nggak ngerti juga itu. Mungkin saya semak ada masukan nggak buat teman-teman praktisi bela diri lainnya, yang kalau dari sini kan kita lihat yang namanya polisi pasti dilatih bela diri lah ya. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan bela diri? Nah, ini saya nggak tahu nih. Kalau yang US yang kejadian ini saya nggak tahu. Tapi harusnya, maaf, sebentar. Harusnya kan yang namanya penegak hukum itu dilatih bela diri, dan mereka harus tahu bagaimana cara menggunakannya dengan proper. Nah, termasuk teman-teman bela diri lainnya nih, pada saat kadang-kadang kita lihat nih, ada begal terus bawa senjata, akhirnya malah dibalik, malah begal yang mati. Nah, kadang-kadang ada masukan nggak buat teman-teman praktisi bela diri supaya dapat mengkontrol ilmu bela dirinya? Kembali lagi kita harus ngelihat dari mindsetnya ya. Kadang orang terlalu menyamakan mindset antara di jalanan, di dalam ring, dan di dalam dojo atau tempat latihan. Ya, kita nggak mungkin mencoba misalnya di dalam dojo seperti dalam ring, atau di dalam dojo seperti di jalanan. Karena kan kalau kita setiap kali latihan ada sikut yang patah, ada yang dicok blackout dan sebagainya, kita kehilangan partner latihan dong, betul nggak? Tapi kita mencoba berlatih sedekat mungkin dengan situasi realita. Makanya disitulah dibikin keamanan-keamanan, partnernya nge-tap cepat dan sebagainya untuk keamanan. Oke. Nah, kembali lagi juga sama di ring, kita nggak bisa ngomong bahwa kalau kita misalnya berhasil di ring, berhasil di jalanan. Kenapa? Karena itulah fungsinya ring. Nggak mungkin penonton ngeroyok ke dalam ring. Ya.
Disitulah fungsinya ada wasit yang bisa menstop pertandingan tersebut ataupun pertandingan tersebut gitu kan. Atau coach bisa ngelempar anduk putihnya, berarti udah selesai. Namanya di jalanan ya, kita nih face to face nih Ki, ya kita bak big book. Kata siapa di belakang saya nggak bisa ada orang sekampung. Udah bawa batu bata sama kayu sama bambu. Betul nggak? Ya, itu yang membedakan. Nah, sekarang yang penting adalah mindset-nya. Bahwa mindset di dojo, mindset di ring, mindset di lapangan itu sangat berbeda. Di lapangan nggak ada tuh kayak misalnya kalau kita ngeliat di film action taktik tuk 100 jurus terus nggak beres-beres gitu kan. Oh nggak bisa. Ya. Di lapangan one strike, one kill dan kill ini maksudnya artinya satu teknik itu selesai semuanya. Ya nggak mungkin jadi ada teknik kedua, teknik ketiga, nggak mungkin. Karena kita selalu berasumsi saya ada masalah dengan seseorang, di belakang saya pasti ada temannya. Atau tiba-tiba sekampung bakal datang dan sebagainya. Karena pengeroyokan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk orang militer atau kepolisian atau apapun juga, pasti mereka ada SOP-nya pada saat mereka terjun ke lapangan. Nggak mungkin mereka sendirian. Pasti berdua atau bertiga. Ya, karena satu ngontrol satu orang, dua ngontrol sekeliling. Atau dua ngontrol satu orang, yang satu ngontrol sekeliling dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya harus dilatih. Karena kalau teknik bela diri, mau karate, mau aikido, itu ada pasti teknik-teknik yang dimana mereka cara ngontrol, cara ngunci, cara melumpuhkan lawan, dan sebagainya. Tapi mindset-nya diajarkan atau enggak? Ya. Karena kalau misalnya saya pernah ngobrol sama beberapa kepolisian lah, ya. Kenapa tadi saya juga nanya, emang benar diajarin bela diri? Emang betul sih. Kalau saya tanya beberapa polisi, latihannya bela diri apa? Judo, oke. Latihan apa? Karate, oke. Terus saya bilang, judonya latihannya apa? Oh, cari ipong. Berarti kan cari skor. Cari skor. Kalau kita kalau lagi di jalanan, siapa yang mau nyatet skornya? Iya. Betul kan? Ya, kedua sama karate juga. Kalau misalnya kalau lagi tanya kan gitu, oh karate definisinya apa? Itu. Cari poin. Cari poin. Ya. Di jalanan siapa yang... Nah, kembali lagi mindset. Saya nggak ngomong bahwa itu salah, enggak. Tapi dia harus mengetahui teknik-teknik judo, kalau emang dilakukan di lapangan, itu bisa menjadi sangat efektif. Oh iya. Bahkan fungsinya bukan nyari skor, tapi untuk melumpuhkan lawannya tersebut. Ya, itu. Gitu. Iya, yang luar biasa. Karena kadang kayak judo aja ya, orang misalnya ngomong bantingan, bantingannya enteng. Itu kadang ada orang yang dibanting kalau benar-benar begitu kena di atas matras aja blackout, gimana di beton? Iya. Gimana di aspal? Betul nggak? Itu. Gitu. Iya. Ini luar biasa lah masukan yang baik karena memang kadang kita melupakan mindset itu. Dan betul. Kelamaan di dojo tanpa bisa mengubah mindset di jalanan, akhirnya malah membawa habit dojo yang seharusnya tidak dipakai di jalanan malah kadang-kadang terpakai juga gitu. Nah, betul. Karena gini, kadang-kadang ada apa ya, pola pelatihan yang salah yang dianggap bahwa gue ini seolah-olah gue dewa. Oh, ada orang di depan saya pakai pisau, wah saya bisa melakukan sesuatu. Betul, karena di lingkungannya di dojo dibikin semuanya aman. Ya, tapi sekarang kalau begitu misalnya di jalanan, ya, saya pribadi nih, di depan saya ada yang ngeluarin pisau, saya lari. Buat apa? Betul. Betul kan? Kecuali kalau kepaksa ya, saya tiba-tiba terpojok atau dikeroyok dan sebagainya. Tapi ada orang, buat apa? Mau apa? Iya, zaman dulu, saya contohnya karena saya belajar Aikido gitu, saya pelajari sejarahnya si para samurai dan sebagainya gitu kan. Kenapa mereka bawa senjata? Fungsinya to survive, untuk hidup. Jadi kalau misalnya ternyata mereka ngelihat nih, wah, nih Ricky ini kuat nih, senjatanya banyak nih, kayaknya gue kabur deh. Kabur, ya hidup tuh menang. Ya, hidup menang ya. Asal hidup menang. Asal hidup menang, betul kan? Karena mereka to survive, ya untuk hidup. Sedangkan orang kalau berpikir, kalau ada orang nanya ke saya begitu, Mak, kalau ada yang lu nodong pakai pisau gimana? Gue kabur. Oh, kok lu pengecut? Lo bukan. Bukan soal pengecut atau enggak, karena saya memilih hidup. Iya. Ya, saya nggak mau mati konyol.
Ya, semua instruktur bela diri yang saya kenal, pernah kerja di security, pernah ex-militer, semua jawabannya sama. Ada orang ngeluarin senjata, ya kalau terpaksa sekali harus berkelahi di tempat, saya harus keluarin senjata juga. Tapi kalau saya punya kesempatan kabur, saya kabur. Ya, karena rule of the thumb, kamu ada senjata, saya harus senjata. Senjatanya apa? Kamu ngeluarin pisau, saya keluarin sabuk, saya ambil kursi, saya ambil kayu, saya ambil batu, apapun. Tapi senjata harus melawan senjata. Ya. Karena kan secara mental juga berbeda dong. Ya, Ki, ya? Kamu punya senjata, saya nggak punya. Wah, kamu di atas angin. Tapi begitu kamu ngeliat saya megang sesuatu juga, kamu juga ragu-ragu dong. Oh iya, betul juga sih. Betul kan? Psikologi juga. Kamu megang pisau nih misalnya. Ya, saya megang ada 5 batu nih. Saya lempar pertama nggak kena, lempar kedua kena kepala, kan kamu juga mulai ragu-ragu nih. Iya. Benar kan? Iya. Atau saya megang sabuk kan jarak lebih panjang. Iya. Semeter setengah lah anggap kata kan. Ya. Gitu. Diputer-puter, ya kamu juga ragu-ragu kan. Iya, betul. Ya. Itu gitu. Tapi kalau saya nggak ada senjata apapun, ya kabur. Ya. Gitu. Jangankan dan 5, mendingan dan sekampung gitu apa? Kampung dan kawan-kawan. Memang ini yang saya suka dari Aikido Shodokan Indonesia. Pasti setiap saya latihan ada insight-insight baru dan kita nggak hanya mengajarkan teknik ya saya, tapi mindset juga ya. Betul. Bahkan saya menarik sekali postingannya Siang Jotambu kemarin itu mengajarkan kalau kita tidak perlu melakukan sesuatu hal, itu sangat tidak perlu untuk kita lakukan gitu. Itu menarik sekali itu. Betul. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Sese? Nggak ada sih. Stay safe, aman, tetap berlatih. Kalau nanti udah normal, kita kembali lagi latihan. Kita latihan lagi. Saya jadi semakin gatal untuk latihan lagi. Saya ini udah lama banget di sini. Betul. Yeah. Oke deh, kalau gitu kita tutup saja sesi ini. Terima kasih banyak atas waktunya, Sensei Mark. Dan sampai bertemu lagi di dojo. Dan jangan lupa untuk yang lain, stay safe and healthy. Os. Thank you, Os. Thank you. Terima kasih banyak, Sensei ya. Thank you.